Hafizah, halo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar join. Ini nggak harus join sekarang loh Akbar. Ini kita cuma recording aja. Ya. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. ada isi talk ya bersama Kak Afi. Kita akan ngobrol dengan Kak Afi. Namun ini recorded, jadi nanti nggak live, jadi nanti anak-anak ini bisa lihat di hari Rabu karena kita menyesuaikan dengan jadwal kakak-kakak yang udah kuliah ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Lucy Sucianti. Saat ini saya sebagai pembina English Club di SMA 1 Pekalongan. Kemudian tamu kita hari ini adalah Kak Hafiza Laila Karima yang saat ini belajar di jurusan Psikologi UGM semester 1. Jadi ini Askarlo 2021 ya. Pada saat dulu jadi anggota English Club, ini Kak Afi pada saat kelas 10 itu prestasinya adalah semifinalis di Alsa Undip ya, yang pertama kita lomba itu ya Afi ya. Kemudian Ya, setelah itu semifinalis di Haction. Kemudian beralih ke pitch contest di UPS Tegal. Nah, di sini tuh Kak Afi juara dua. newscasting, Mem. Yang newscasting ya di UPS Tegal itu juara dua. Nah, uh, sebelum kita bertanya ke hal-hal lain, yang pertama dulu waktu kelas 10, Mem mau nanya nih dulu kenapa Afi itu memilih English Club? Kan ada banyak sekali tuh, ada kasus, ada lain-lain. Kenapa Afi itu milih English Club waktu itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mem Uci sudah memberikan aku kesempatan untuk hadir di sini, bisa ketemu lagi sama Mem Uci. It's nice to meet you, Mem. Untuk pertanyaan pertama ya, Mem. Langsung aja ya, Mem. Langsung aku jawab. Pertama, kenapa milih English Club? Soalnya di antara ekskul-ekskul yang ada itu, aku melihat English Club itu kayak berpeluang untuk apa menghasilkan apa ya, bisa membuat aku mengembangkan potensiku gitu sih, Mem. Berpeluang untuk membuat aku tumbuh gitu, untuk belajar gitu. Kebetulan juga aku itu eh, punya ketertarikan yang besar di bahasa Inggris gitu kan. Aku cukup merasa sudah memiliki basic basic ya, aku bilangnya basic itu dari les. Nah itu kan aku punya itu, dan kalau misal aku nggak kembangin itu bener-bener sia-sia kan. Makanya aku lihat English Club ini, akhirnya aku join di English Club kayak gitu. So, jadi awalnya itu untuk berpotensi untuk menumbuhkan apa tuh namanya potensi yang ada. So kalau itu prestasi berarti itu bonus ya, Vi ya. Iya, yeah, benar. Jadi awalnya sih karena itu sih, mengembangkan potensi aja. Oke, kemudian awal-awal itu Afi ikutnya itu adalah debate ya. Sekarang nih, itu kita anggap itu semifinalis itu kita nggak dapet piala ya, Vi ya. Afi itu berarti kita Iya. nggak dapet piala. Karena yang juara, yang piala itu kan juara satu, dua, tiga. Kemudian Afi ini dan tim itu dulu semifinalis. Meskipun itu semifinalis, tapi itu waktu itu Afi kelas 10 ya. Kita sangat bangga sekali dengan timnya Afi. Apa sih misalkan pada saat itu Afi nggak ikut lomba itu apa yang miss dari misalkan kita itu nggak ikut lomba, walaupun kalau lomba itu dari mungkin kita 7 kali lomba dan itu dulu biayanya banyak sekali ya kalau lomba, mungkin kita menang itu satu atau dua ya. Kalau sekarang kan lomba hanya pendaftaran, kalau dulu kan kita harus ada biaya, nanti kita Penginapan gitu ya. bicarakan di belakang penginapan dan lain-lain. Apa sih apa tuh namanya keuntungan atau mungkin benefit yang didapat dari Afi ketika dapat dari pengalaman lomba itu apa aja? Oke, kalau untuk debate sendiri ya, Mem, kan karena awalnya aku itu joinnya debate, jadi debate itu kan melatih kita untuk berpikir kritis gitu ya, Mem. Nah, kalau misalkan aku sebagai anggota debat bahasa Inggris di Semansa itu hanya waktu itu cuman istilahnya uh, dapat materi saja gitu ya, Mem, itu kan uh, kurang apa ya, otak kita tuh jadi kayak kurang aktif gitu loh, Mem. Jadi untuk
praktiknya itu jadi lebih susah gitu karena kita cuman mendapatkan materi-materi aja tapi walaupun ini ya walaupun English Club Semansa sendiri itu latihan kita tetap debate beneran antara teman-teman sendiri gitu itu tapi tetap kerasa bedanya kalau misalkan kita eh, lomba gitu kan mem karena waktu lomba itu kita benar-benar dapat mosi yang baru dikasih di tempat itu kan memacu kita untuk berpikir cepat kritis terus yang aku highlight di debate itu teamwork juga sih mem itu benar-benar kelatih banget di situ bonding kelompok itu harus benar-benar oke dulu sebelum kita mau turun competition kayak gitu. Terus apalagi ya kalau debate juga belajar untuk mempertahankan opini kita walaupun sudah diserang sana sini dari Ya. apa oposisi gitu tapi di debate itu belajar itu sih terus ya kalau menurutku kalau debate itu nah kalau ini aku jawab sekalian yang newscasting nggak mem Belum. atau Nah, sekarang nih ketika kita bertemu dengan dulu kan SMA Taruna Nusantara, kemudian SMA 2 Semarang, SMA 3 Semarang, eh, pengalaman berharga apa saja sih ketika kita bertemu dengan untuk tim-tim besar ya? Ya kita waktu itu belum besar ya waktu itu ya, itu pertama kali ya kita dikenal sih, pertama kali dikenal di Jawa Tengah ya. Pengalaman berharga apa ketika kita bertemu dengan sekolah-sekolah yang mungkin sudah difavoritkan gitu untuk juara? Oke, kalau menurut aku sih belajar untuk percaya diri itu benar-benar dapat banget sih mem di situ karena seperti yang kita tahu ya Kak Taruna Nusantara sama Tiga Semarang itu kan udah wah sekolah prestis gitu ya mem udah kayaknya udah namanya gede banget gitu jadi nyaliku waktu awal-awal itu memang diuji banget mental itu wah parah banget diuji di debat itu mental yang menurutku diuji banget. Nah, saat kita lomba ternyata itu salah. Nah, ini nih yang salahnya itu di sini karena kita udah lihat apa namanya sekolah-sekolah ini sekolah-sekolah yang bagus karena apa mereka udah duluan gitu kan karena udah punya nama duluan. Jadi kita malah nggak lihat kekurangannya mereka, malah kita apa namanya malah kita jadi takut sendiri gitu kan ya mem karena kita udah cenderung lihat oh ini Taruna Nusantara punya nama yang besar gitu-gitu padahal ya sebenarnya apalagi debat ya debat itu pasti punya punya apa punya kesempatan untuk di apa rebuttal ya mem kalau nggak salah bahasanya aku agak lupa pasti ada yang setiap argumen itu pasti masih bisa ada bolongnya dan masih bisa didebatkan kayak gitu jadi kalau misalkan debat tuh kalau misal ketemu sama apa sekolah-sekolah yang udah punya nama itu ya jangan dilihat orangnya gitu tapi dilihat isinya kayak gitu dan bisa belajar juga sih karena di debat itu setelah kita selesai lomba itu teman-teman juga uh, antara rival gitu ya apa misal SMA 3 Semarang sama SMA 1 Pekalongan itu nanti jadi berteman gitu mem karena kita juga sama-sama berbagi berbagi apa ilmu gitu kan jadi pertemanannya itu nggak selesai sampai di situ tuh. Oke, menambah pertemanan juga ya. Kita juga ada positive vibe di situ untuk berkompetisi yang positif ya. Jadi untuk memacu diri. Oh, di Mm-mm. sana seperti ini nih, kita harus ini memacu di in positive way gitu ya. Sekarang kita beralih Iya. ke, kemudian Afi beralih ke speech contest coba-coba yang baru nih, Vi. Nah, itu pertama saya sebagai pembina itu juga itu the first time ya. Aku Iya. membina di speech contest. Jadi sebetulnya guru dan murid itu sama-sama pengalaman pertama ya. Oke. Coba Iya. diceritain dulu awalnya Afi itu mendaftar speech contest waktu itu di Tegal ya. Kita 1 hari lomba. Kalau debat itu 3 hari lomba. Kalau Iya dari di U Tegal itu 1 hari ya. Coba Afi ceritain dulu awal-awal, kemudian Afi ke speech. Kenapa sih daftar Oke. speech contest gitu? Oke. Emang nggak Sebelumnya ada mau lomba koreksi debatnya ya dulu kalau di Mem. Tegal ya? Oke, Iya iya oke. benar. Sebelumnya aku mau koreksi Mem tadi aku tuh Oh, ikut lombanya newscasting Mem. oh sorry, bukan speech contest ding, sorry, newscasting Iya ya, iya sorry. iya. Newscasting ya. Anyway di Newscasting UPS Tegal itu teman-teman emang nggak ada lomba debat ya, debat. adanya Iya tuh benar. newscasting dan Ya speech jadi contest. Aku ini di penyiar karena berita ya. mm-mm.
Iya, newscasting, Oke, newscasting, benar. newscasting ya. Oke. Heeh. Nah, waktu awal-awal tuh karena ini sih, karena aku sebenarnya coba-coba kali ya, Mem. Karena waktu itu aku merasa di debat itu, eh karena kita kan walaupun dari masuk di satu tim, misal kita udah masuk di satu apa namanya satu apa ya bahasanya ya kelas satu kelas gitu kan. Aku kan awalnya di debat gitu ya, Mem. Itu kan tetap kita juga tetap apa ya tetap berkembang gitu kan. Jadi aku juga merasa kayak wah mungkin kalau debat itu saat berbicara di depan umumnya gitu ya itu tuh seperti kayak waktu itu ya bukan passion gitu loh, bukan passionku untuk kayak berbicara di depan umum gitu, tapi aku suka belajar materinya gitu dan itu menambah ilmu sekali gitu, apalagi aku anak IPA itu karena materi yang dibahaskan karena yang dibahas di debat itu kan kebanyakan tentang hukum, apa ya semacam itulah ya, itu ilmu-ilmu sosial itu benar-benar enrich my knowledge gitu waktu aku pertama kali join debat itu. Nah, cuman karena aku merasa mungkin aku nggak terlalu cocok saat ngomong di depan umumnya, akhirnya aku coba join. Hal um, lain ya. Pokoknya Afi suka mencoba hal baru gitu ya. aku juga pernah ikut speech contest sih, Mem, tapi di sekolah ya, Mem, waktu itu, bukan di luar. Nah, itu aku nyoba-nyoba sih sebenarnya, aku nyoba-nyoba semua. Nah, waktu aku join news reading itu nggak tahu kenapa itu menurutku lebih gampang dikuasai gitu loh waktu itu untuk aku. Lebih gampang untuk dipelajari karena eh, newscasting ya, newscasting bukan news reading. Kalau kita waktu itu kan ikutnya newscasting ya, Mem. Nah, itu tuh menurutku eh, lebih walaupun dia lebih bahasanya apa ya lebih mudah mungkin ya lebih mudah untuk dilakukan gitu tapi tetap juga punya pressure pointnya sendiri, kita harus maju sendiri untuk pertama Nggak ada kalinya itu teamwork gitu ya. iya benar Bener-bener jadi depend on you semua ya. iya benar. Jadi kalau kita udah nervous, ya kita nggak bisa yang kayak, aduh gimana nih gimana. Dulu aku punya teammate, aku masih bisa share my burden gitu kan. Nah ini aku nggak bisa, jadi aku harus benar-benar pede sama diriku sendiri. Itu melebihi waktu aku ikut debat sebenarnya. Itu sih kalau kalau newscasting itu Tantangannya beda-beda ya. beda, Tantangannya beda. Beda-beda. Pressure-nya beda, beda-beda. beda. Persiapannya dulu tuh apa? Ini nih untuk memotivasi anak-anak ini kan sekarang kita KBM online ya. Kalau Iya, aku lihat tuh bener-bener dulu angkatan yang bukan corona itu bener-bener waktunya itu bener-bener sehari itu kayaknya kurang ya, Vi ya. Kalian kan iya, dan prinsip saya tuh dulu kalau mau latihan itu tidak boleh mengganggu setengah empat. Pokoknya sampai setengah empat nggak boleh ada izin kecuali pada saat hari H. Hari H iya memang kita benar. gimana lagi harus izin. Tapi kalau umpamanya pada saat latihan kita sebisa mungkin tidak izin pada saat kita tidak jarang Tidak izin ya izin kalau ongkos. Iya. tidak izin sama Apa memang dispensasi? dispen ya kita nggak pernah Iya, dispen. dispen. Nah jadi itu latihannya jam 4 sampai setengah 6 kadang sampai jam 6 ya. Dulu Afi sendiri tuh persiapannya gimana dulu Oke, untuk newscasting? oke, terima kasih, Mem. Karena untuk newscasting sendiri, kalau nggak salah itu UPS Tegal itu diadain bulan Februari ya, Mem, kalau nggak salah. Aku ingat banget Februari itu kita sudah mendekati UTS. Aku waktu itu udah kelas 11 sih kalau nggak salah. Itu aku benar-benar kebetulan juga kita daftarnya agak mepet ya, Mem, kalau nggak salah. Jadi persiapan Mepet. kita persiapan kita itu cuman sebentar, kalau nggak salah berapa minggu ya, Mem? Seminggu, 2 minggu kalau nggak salah ya, Mem. 2 minggu tapi itu latihan tiap hari Iya, nggak ada latihan tiap yang nggak hari. latihan. Benar-benar. Itu aku sebenarnya karena waktu itu aku lesnya cuman harinya aku lesnya tuh cuman di weekend aku. Jadi setiap pulang sekolah Senin Senin itu Senin apa ya Rabu pas EC itu sama hari Jumat kita latihan juga. Jumat waktu jam-jam itu jam-jam tengah-tengah mau Jumatan itu kita latihan. Itu bener-bener yang
baca teks apa hafalin teks sambil Hafalin bener-benerin. teksnya. Ya, pertama itu kalau Hmm. aku disuruh mem Uci itu aku ingat banget kita disuruh hafalin teks dulu sih, hafalin teks dulu. Mm-mm. Mungkin kalau aku lihat kenapa hafalin teks dulu, soalnya kalau kita hafalin belajar pronunciation-nya dulu nggak akan selesai sampai akhir mem kayak bakal berulang-ulang di atas-atas. Nah kalau udah kita ngafalin teksnya dulu, aku inget banget sih itu waktu hafalin teks disuruh maju di depan Mem Uci nggak paham aku ngomong apa karena nggak ada intonasinya, nggak ada jedanya, nggak ada semua. Tapi malah itu lebih gampang sih kalau menurutku untuk diperbaiki karena jadi kayak oke kamu udah hafal jadi tinggal bener-benerin Aku pronunciation nyatet terus sih waktu itu, aku intonation nyatet. gitu. Iya, aku nyatet pronunciation yang kurang. Jadi kerjasama juga Iya, sih ya. Kerjasama, kadang ada anak juga yang tak suruh ikut apa dengerin ya. Kadang mata saya juga nggak perfect, maksudnya menilai orang tuh memang harus dari lebih dari satu orang sih. Jadi aku nyatet, kalau dari aku tuh dulu nyatet pronunciation-nya yang mungkin belum betul. Kemudian karena sebagai pendengar, kalau lurus-lurus aja kan jadi nggak menarik. Jadi iya benar. aku ngeprint punya Afi juga tuh. Jadi Iya, Afi itu ngasihin print-printannya, terus aku ngepoinin mana yang harus diintonasi. Tapi kerjasama si Afi juga melakukan hal yang sama dan nanti didengerin di mana yang nggak latihan. Jadi dulu latihannya ganti-gantian gitu sih. iya benar Pokoknya banget heboh Mem. dulu waktu belum zaman corona tuh. Kayak setoran Iya hafalan heboh gitu banget ya, Vi. bener. Ganti-gantian. Apalagi Aku newscasting memorable. ya Mem, karena Jadi newscasting tuh dulu tuh ribet di apa yang namanya ikut newscasting 3 orang, baju gitu-gitu yang ya ikut Mem. speak baju juga. Jadi latihan tuh 9 orang tuh dalam waktu 1,5 jam ganti-gantian ya. Oke. Okay. Tapi itu Iya betul-betul betul. Afik hafal ya waktu itu ya. Afik betul-betul akhirnya hafal. Oke. Okay. Sekarang pada saat lomba tuh, Fik, persiapannya itu kan kita ada naik kereta dulu, ada ritual dulu nggak kalau Afik sendiri, atau kalau sudah lomba ya udahlah aku pasrah aja karena udah latihan. Bagaimana Afi itu eliminate burden ya, karena kan itu lombanya nggak online ya, betul-betul ada audiensnya, ada Betul jurinya betul. 3 gitu. Betul. Jurinya tiga Persiapan benar sebelum ya. lombanya kan latihan kan, betul-betul latihan tuh 2 minggu full. Bahkan Sabtu Minggu tuh aku inget kita pernah latihan tuh dulu di kelas Iya. kelas Sabtu Minggu kita latihan. Apa namanya, pada saat sebelum lomba ya itu kan kita naik kereta dulu. Itu persiapan detik-detik mau tampilnya tuh gimana waktu itu? Oke. Sebenarnya kalau nervous tuh pasti sih Mem, kayak apalagi tuh lomba pertama aku sendiri gitu kan ya Mem, pertama dan terakhir sendiri waktu itu. Jadi aku waktu udah gitu waktu itu aku kalau nggak salah naik keretanya udah bener-bener mepet banget udah mental Oh, aja, jadi terakhir Afi. sebenarnya deg-degan. Afi terakhir. Deg-degan, deg-degan banget sih, parah sebenarnya. Deg-degannya itu kayak duh, bakalan masuk sendiri kan, kita masuk ke chamber apa sih namanya bahasanya kalau di itu ya, masuk ke room gitu ya, masuk ke room Room. itu sendiri. Walaupun waktu itu Aku nggak boleh aku masuk. iya, karena waktu itu kita sebenarnya untuk newscasting 3 perwakilan, ada Galuh, aku sama Rifan, itu kita dapat kelasnya beda-beda semua. Jadi ya sudah, waktu datang datang ke venue lombanya, eh aku sama siapa sih, Galuh kalau nggak salah, itu kayak ya udah, apa namanya, eh apa ya bahasanya, kayak nothing tulus gitu loh, kayak oh kayak gimana ya. Mhm. Benar-benar oke, kita udah latihan semaksimal mungkin, untuk hasilnya ya udah serahin aja sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Jadi no, apa ya, pressure-nya waktu di dalam itu jadi lumayan berkurang sih gitu. Kalau aku banyakin doa aja waktu waktu mau masuk tuh, aku banyakin doa malahan daripada ngafalin atau buka lagi catatan. Itu aku udah kurangin waktu di bener-bener udah masuk room. Tapi ini aku kasih tips aja sedikit. Waktu aku di UPS itu, aku masih bisa sempat buka HP untuk dengerin pronunciationku yang berbeda sama temen yang maju sebelum aku. Nah, aku masih, alhamdulillahnya itu masih kesempatan buka HP gitu loh, membawa HP dan buka HP gitu.
sampai detik terakhir itu aku ternyata masih ada yang mispronunciation-nya. Jadi aku bersyukur banget, beruntung waktu itu sempet di urutan terakhir majunya, jadi aku masih sempet koreksi. Udah habis itu aku tutup tutup HP, tutup semuanya, udah maju ya udah maju aja gitu. Kayak start ya udah, terus apa semuanya udah hilang gitu loh bebannya waktu itu. Udah sih gitu aja Jadi sebenarnya. dari persiapan, pokoknya persiapan tuh kita tiap hari ya, tiap hari even if Tiap itu hari. weekend, itu benar-benar lomba, benar-benar persiapan lombanya itu Sabtu Minggu kita latihan ya. Itu hampir 2 jaman sih tiap kali latihan tuh. Tapi giliran ya. Iya, Tapi ketika mau lombanya itu udah dicerahkan, mengurangi, justru mengurangi hafalan-hafalan. Pokoknya apa yang kurang-kurang aja gitu ya. Apa-apa yang iya kurang. benar. Dan hasilnya itu terserah terserah nanti. Terus Itu bagian dari itu takdir. bagian Dan dari pembelajaran aja sih, Mem. Kalau kita misal salah atau kalah gitu, itu menurutku bagian dari pembelajaran aja. Dan buat proses pengembangan diri juga sih sebenarnya. Gak iya, apa-apa kalau kamu. nggak ikut lomba kita juga nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sih dulu aku ikut lomba juara 3 sih dulu waktu zaman saya lomba. Tapi jadi kita tahu, oh kita tuh mungkin pinter di semansa, tapi mungkin ada yang lebih pinter dari kita gitu loh. Jadi kita Iya tuh memang benar-benar benar. nggak boleh sombong, nggak Gak boleh boleh sombong, apa ya, benar-benar. harus memacu kita untuk lebih baik lah istilahnya. Tapi kalau kita nggak ikut lomba Benar-benar. tuh jadi kayak udah di kelas aku udah paling paling pinter sendiri Benar-benar. gitu. Pembelajarannya itu sih kalau aku sendiri. Nah, sekarang gimana how you manage your time? Karena uh, sebelum corona itu kan dari jam 7 sampai setengah 4 mungkin juga afik les, terus latihan debat atau latihan lomba itu kan hampir setiap hari. Nah, ini informasi aja nih, aku ingat banget nih. Dulu aku ingat banget, aduh murid-muridku tuh gila, ini tuh semangatnya. Jadi setelah mereka lomba nih, ketika pengumuman, saya masih ingat banget yang mereka lakukan itu benar-benar terserah hasil lombanya apa. Mereka tuh belajar untuk UTS, jadi udah bawa buku yang buat karena Iya besok benar mau Mel. UTS, Benar-benar benar. udah nggak mikir hasilnya. Mereka persiapan jadi nih kayak what's next gitu loh prinsipnya. Habis Iya ini nih benar. UTS nih. Jadi udah nggak Iya, mikir hasilnya, menang syukur, nggak menang ya udah. Mereka tuh iya. belajar UTS sampai di kereta tuh juga belajar buat UTS, itu luar biasa Benar. sih. Kita Semangat. udah Uh, sharing materi tuh mem di grup-grup, bahkan grup persiapan untuk e-competition yang ESA itu kita malah pakai buat share materi UTS gitu loh, saking saking udahlah biarin aja yang udah berlalu ya udah gitu selesai gitu. Dulu Afik gimana cara bagi waktunya antara, kan ini Afik masuk UGM itu kan lewat jalur SNPTN ya. Jadi Iya, kan berarti raportnya itu terjaga ya. Sedangkan kegiatan kalau mau debat itu gila, mau debat atau mau lomba yang lain itu kan tiap hari latihan. Bahkan Sabtu Minggu itu masih latihan kan. Terus gimana kamu bagi waktunya supaya nilai rapat itu terjaga juga, masuknya juga lewat SNPTN juga kan. Kamu gimana bagi waktunya sih dulu? oke gimana. Maaf mem, tadi sinyalnya agak buruk, aku boleh minta tolong diulangi pertanyaannya mem? Afi gimana bagi waktunya dulu? Oke, oke, terima kasih, Mem. Kalau aku sendiri sih, kalau awal-awal memang kelas 10 itu memang masa adaptasi ya, memang masih kaget sama pelajaran-pelajaran eh, pelajaran-pelajaran SMA, dan SMA kan udah lebih menjurus gitu ya, biologi, fisika, kimia. Memang aku akuin emang kaget banget sih Mem waktu awal itu. Cuman karena apa ya, aku dulu itu cukup dikasih arahan gitu sama orang tua untuk uh, kalau bisa SNMPTN dapat kayak gitu sih Mem. Jadi aku punya tanggung jawab untuk setidaknya mempertahankan nilai gitu Mem. Gak usah sampai menaikkan tapi setidaknya rapotnya stabil seperti itu kan. Makanya waktu itu aku kalau misal debat ya aku tetap, misalkan aku sudah mengurangi jadwalku belajar untuk debat atau untuk lomba, ya berarti aku juga harus kompensasi gitu, memang ngasih
jadwal belajar yang sama gitu untuk materi apa pelajaran-pelajaran yang aku tinggal saat latihan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sekolah, mungkin manfaatin temen yang ikut dan ikut belajar full di kelas dan apa ya tanya sampai kalian paham gitu karena semester kan anaknya pinter-pinter ya mem jadi benar-benar kita tuh harus tutor supaya itu harus dimanfaatkan banget gitu jangan sampai kita nanti saat ulangan nggak paham dan malah ya udah gitu apa namanya terserahlah nanti hasilnya gimana tapi itu kan kita berarti belum berusaha ya nah harusnya kita usaha dulu kita kalau misalkan kalian di kelas merasa nggak paham ya berarti tanya gitu nah kalau misal kalian punya privilege lebih untuk les nah berarti kalian lebih punya apa koneksi ke orang yang lebih paham itu kan lebih besar ya kayak guru misal guru bimbel atau guru les gitu kan nah itu bener-bener waktu kalian les itu ya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Fokus ya. gitu di apa ya bahasanya dieksploitasi gitu loh mem ilmu-ilmu gurunya jadi kita kita bisa apa catch up gitulah apa ngejar ketinggalan yang lainnya kayak gitu sih kalau aku kompensasi Kayaknya ke ada yang tinggal. oke. Ini ada yang nanya nih, ini kita nggak live ya sebetulnya. Ini live tapi nggak live. Jadi sebetulnya ini untuk tugas anak EC membernya ini hari Rabu karena kita nyesuaiin jadwal kakak-kakak yang udah kuliah ini. Tadi ada yang tanya, Afi ini kuliah di mana nih di psikologi UGM masih semester 1 ya. Semester 1 Semester kita satu undang karena ya buat sharing pengalaman dulu lomba debat dan lomba newscasting. Ini ada Kak Arfa juga yang join. Kak Arfa ini barusan, selamat ya Kak Arfa. Ini Arfa baru menang lomba robotik lomba. setelah berbulan-bulan. Selamat Kak Congratulations. Arfa, luar biasa nih. Oke, dulu Afi bangun tidur jam berapa, Fi? Bangun tidur ya se ininya aja sih mem kalau waktu awal-awal karena merasa belum apa maksudnya banyak belum terlalu banyak apa ya kewajiban yang harus dilaksanain kayak kelas 10 awal-awal tuh ya ya standar sih jam 5-an gitu udah bangun tapi setelah Tidurnya kelas 12 tidurnya gak sih mem jam 10 tuh aku udah tidur biasanya jam 10 berarti itu 10 tuh pol-pol mengefektifkan maksudnya aku aja ya? tidurnya gak sih jam 10 udah harus setelah kelas 12 mungkin itu agak agak bukan berantakan sih mem jadi lebih lambat tidur sama bangunnya jadi lebih kasih sedikit karena kan aku waktu itu mau belajar soshum kan linjur dan linjurnya aku juga mepet jadi bangunnya gak sih tidurnya udah telat kayak gitu karena ya Untuk mau gimana sacrifice ya? harus iya sacrifice karena mau linjur harus ekstra tuh Tapi akhirnya itu SNPTN diterima ya? iya alhamdulillah mem itu such a blessing gitu ya Itu kebetulan banget aku juga piagamnya mau waktu itu digunain ya? Piagamnya digunain waktu itu. iya mem itu keuntungan kita ikut lomba seperti yang mem Uci bilang itu ya eh, pengalaman lombanya itu yang lebih bermakna tapi kalau menangnya itu bonus nah itu bonusnya itu kita bisa pakai buat daftar SNMPTN karena itu bakalan nambah poin banget kayaknya aku lihat itu lumayan mempengaruhi gitu loh mem karena sebenarnya jujur nilaiku tuh sebenarnya ya stabil gitu loh kalau misalnya dibilang bagus sekali juga enggak gitu karena mungkin ya itu cukup stabil dan Tinggi aku sih tapi Afi menambahkan termasuknya. Tinggi. menambahkan iya alhamdulillah lumayan cukup cukup tinggi tapi rata-rata sih mem nah aku nambahin sertifikat organisasi untuk EC sama EC lalu eh, MR. sertifikat lombanya aku tambahin EC yang juara dua itu yang untuk newscasting sama debat yang semifinalis. Aku juga kaget sih mem jujur karena itu sebenarnya kalau kita bilang semifinalis wah itu kan nggak dapat juara ya sebenarnya tapi itu tetap masih dilihat gitu loh sama universitas untuk apa mau membolehkan kita masuk itu kan such a Sebetulnya emang di sertifikatnya sih bukan di pialanya itu kalau buat SNPTN itu. iya Di piala iya untuk
pajangan di rumah. Iya, Tapi Mem. kalau untuk SMP itu untuk kenang-kenangan kita tua atau nanti kamu dewasa. Cuman untuk SNBTN memang piagam. Nah, kemudian ini kamu kan udah masuk kuliah ya. Nah, Mm-mm. apakah bahasa Inggris itu pentingnya nih? Sekarang kita ada importance of Mm-mm. English in Mm-mm. your university life. Mm-mm. Oke, terima kasih, Mem. Eh, waduh, kalau bahasa Inggris di kuliah itu bener-bener kepake banget, Mem. Kemampuan bahasa Inggris eh, yang aku dapetin itu, aku merasa aku udah cukup cukup baik gitu ya, Mem. Ternyata itu textbookku bahasa Inggris semua. Kebetulan aku psikologi. Aku juga kaget sih, Mem. Aku kira bakalan ada Indonesia. Indonesia itu big no, teman-teman. Jadi kayak gak ada satupun yang Indonesia kecuali mata kuliah yang wajib gitu ya, karena itu kan terkait dengan apa PKN gitu-gitu kan. Nah itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang berkaitan dengan psikologi itu semuanya bahasa Inggris dan tebalnya 8. Oke. Mhm. Jadi itu membantu banget ya. Mhm. Aku merasa ya setidaknya aku cukup paham lah kalau misalkan dihadapkan dengan banyak apa teks-teks bahasa Inggris itu aku masih bisa catch pointnya gitu loh, walaupun mungkin nggak se nggak se expert yang kayak orang-orang pikir gitu ya, tapi alhamdulillah aku masih merasa itu berguna banget sih, soalnya makanya kalau misalkan masih di SMA masih ada waktu untuk belajar bahasa Inggris, benar-benar dimaksimalin gitu, Mem, karena kepake banget di kuliah. Karena kalau SMA itu masih umum. Kalau kuliah itu udah teknis ya, Hmm, bahasa-bahasa yang memang sudah menjurus ke psikologi. Kadang ada terms-terms yang teknis gitu ya, yang orang umum mungkin nggak pelajari. Memang nggak itu belajar ini. nggak pelajari. Udah masuk ke, udah baca jurnal, Afi. Udah, Udah Mem, betul-betul udah menguasai. baca Udah jurnal. semester 1 loh padahal ya, Masya Allah. Iya, Udah. jurnal Kalau sudah jurnal mostly kebanyakan dalam bahasa Inggris ya. bahasa Evening Inggris, itu iya. di bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Nah, sekarang kita ngomongin biaya. Biaya nih. Ini sharing aja sih. Mm-mm. Uh, Dulu biaya apa sih yang dikeluarin ketika kamu lomba ya di UPS Tegal dulu, kemudian yang debat ya. Itu kadang di biaya sekolah, kadang enggak. Seringnya enggak. Biayanya apa aja tuh komponen biayanya, Vi? Kalau dulu. Oke. Yang UPS Tegal dulu deh yang 1 hari. Itu belum yang undip. Banyak banget. Iya, itu sebenarnya Ece sendiri cukup concern ya, Mem, sama masalah biaya ini, karena untuk lomba offline itu besar besar sih, bisa aku bilang itu biayanya besar. Jadi sempat kayak aduh mau ikut apa enggak ya, tapi biayanya besar. Nah kalau misal untuk offline itu yang makan biaya itu pertama penginapan ya, Mem. Penginapan itu karena kita kalau debat itu lombanya nggak cuma sehari, jadi 3 hari, jadi kita paling nggak nginep 2 hari 1 malam gitu ya, Mem. Gimana ya, aku agak dua lupa, cuma hari 2 hari 3 hari 2 malam, 3 hari tiga dua hari malam dua malam Iya, 3 hari dua Soalnya aku malam yang nyariin, aku ingat, dan nyari yang paling murah. Kalau Murah. nggak murah dimarahi aku sama anak-anak. Iya, bener. Soalnya ya maklum kan masih anak SMA ya, memang masih dari orang tua gitu kan. Jadi kita harus hemat-hemat dalam akomodasi yang untuk penginapan itu. Dan kita kalau penginapan itu satu kamar berberapa orang ya, memang Bertiga, tiga, kalau nggak salah bertiga, bertiga. bertiga, Iya, bertiga. Jadi biayanya tuh biaya pendaftaran. kayak Kadang biaya pendaftaran. pendaftaran itu dari sekolah sih, tapi juga Iya. seringnya enggak. Jadi biaya pendaftaran, biaya kereta pulang pergi, Oh iya, kereta malah. biaya akomodasi, nginep di hotel, tapi itu share sih, sekamar bertiga, tapi mahal juga. Biaya ini Terus memang makan. makan Iya, di sana, terus Grab. bener-bener. Grabnya itu dari stasiun ke Undip, Kita tuh Undip sebenarnya ke masih utang-utangan ya, Mem. Kita sampai utang-utangan. udah dianggap lunas semua. Udah Nah, dianggap lunas. jadi kalau masa pandemi ini sebetulnya
bersyukur sih anak-anak masa Iya, pandemi ini karena untuk lomba itu hanya mengeluarkan biaya pendaftaran, pendaftaran. ya kan? Ha-ha. Iya. Jadi itu biaya akomodasi, biaya kereta itu sudah tereliminasi ya. Dulu tuh kalau mau lomba Hmm. hampir sejutaan deh kalau debat itu Iya. semuanya ya. Dan paling sekolah tuh biaya pendaftaran itu aja kadang iya kadang enggak ya. Jadi Benar. bersyukurnya anak-anak yang sekarang harus bersyukur dan harus termotivasi untuk ikut lomba karena biaya pendaftaran aja bener-bener bener-bener ngirit. Namun saingannya lebih banyak Afi karena dulu kalau lomba di Undip nggak mungkin kan dari Kalimantan, dari Denpasar, ketemu sekarang tuh Iya. bener-bener kalau tiap lomba Oh iya dari ya. seluruh pulau ada, dari seluruh pulau Heeh. ada karena tidak ada Benar. biaya transportasi. Oke, Jadi lebih tanpa batas gitu, jadi lebih banyak partisipannya ya, Mem, berarti? lebih banyak, saingannya lebih agak berat sih. Nah ini Iya. last station nih, last minute nih. Apa pesan-pesan Afi bagi adik-adik ini, adik-adik ET? Oke. Heeh. Jadi kalau aku sih berpesannya mungkin karena ini udah masuk ya, Mem, udah jadi anggota EC Hmm, kan ya, Mem? udah, ini Oke. udah. Mm-mm. Karena kalian udah ada di EC, jadi benar-benar gunain EC gitu, Pak. EC ini kan kayak platform gitu ya untuk kalian belajar bahasa Inggris, belajar belajar apa, mengembangkan potensi kalian juga. Ini sebuah kesempatan yang kayak eh, sangat-sangat eh, berguna gitu loh nanti untuk masa depan kalian. Jadi maksimalin sekarang waktu yang kalian punya di EC ini untuk eh, benar-benar belajar bahasa Inggris dari kakak kelas, dari memuji atau dari teman-teman kalian untuk benar-benar memaksimalkan potensi kalian. Jadi jangan sampai kalian di EC itu cuman jadi pendengar yang pasif gitu ya, jadi anggota yang pasif. Menurutku itu bakalan sia-sia banget karena EC itu benar-benar kayak sebuah kesempatan besar yang bakal membawa kamu nanti di masa depan itu, menurutku pasti adalah apa Benar, benefit yang bakal kamu dapat dari EC. Jadi sekarang harus dimaksimalin banget waktu yang kalian punya di EC untuk berkembang terdekat, gitu. terdekat itu di kuliah ya. Ternyata textbooknya Iya, dalam bahasa Inggris semua. iya, Oke, bahasa Inggris sama. uh, oke. Ini saya pikir nggak ada pertanyaan lagi sih dari aku. Thank you so much, Afi sudah meluangkan waktunya. Saya yakin bahwa Afi ini udah mau UTS jadi sibuk banget, tapi sudah meluangkan waktunya untuk kita. Thank you so much. Semoga Afi sukses dan lancar studinya. Sehat-sehat Amin, selalu untuk Afi amin. dan keluarga. Semoga sukses. Oke, thank you. Okay, And thank you so much, ma'am, for wassalamualaikum. having me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, ma'am. Goodbye. Nah, udahan ya. Udah, Fi, kamu keluar dulu aja, Fi. Itu juga. Oke, oke. Ya, ini aku keluar. Ini kayaknya koneksinya, ma'am. Bentar. Oke.